Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi secara virtual di waktu yang mulia. Pertama hari Jumat dan yang kedua adalah jelang petang. Sebagaimana hadis Rasulullah menjelaskan keutamaan waktu ini, ya, waktu jelang petang. Lalu pula kita kirimkan salam dan salawat kepada qudwah kita Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan semoga kita semua adalah orang-orang yang tetap diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita. Teman-teman sekalian, seperti pekan lalu itu sambungan dari materi kita. Yang lalu kita bahas tentang apa, Rin? Kita bahas tentang konstruk pengetahuan Islam, ya. Insya Allah kali ini kita bicara tentang daya atau kemampuan jiwa, daya-daya jiwa sebagai lokus yang menangkap pengetahuan itu sendiri. Jadi ada di dalam jiwa kita itu kita sebut sebagai lokus atau kita sebut sebagai spirit yang sebenarnya itu adalah sumber pengetahuan kita atau kemampuan, lebih kepada kemampuan sebenarnya. Kemampuan pengetahuan kita untuk menangkap pengetahuan yang Allah hamparkan melalui fenomena-fenomena. Oke. Saya cari gambar dulu, ya. Jadi pertama adalah apa landasannya kita berbicara tentang 5 daya jiwa. Ini bisa kita temukan salah satunya di literatur pemikiran Imam Al-Ghazali yang berjudul Al-Mishkat Al-Anwar, ya, Mishkat Al-Anwar. Itu kalau versi bahasa Indonesianya, kalau tidak salah, ya, saya tidak pernah lihat juga bukunya langsung, tapi saya pernah lihat judulnya saja, saya tidak pernah baca bukunya langsung yang berbahasa Indonesia. Itu judulnya kalau tidak salah Cahaya di Atas Cahaya. Walaupun tidak persis sama judulnya, tapi tidak sama maksudnya, ya. Al-Mishkat Al-Anwar itu bukan berarti cahaya di atas cahaya. Kalau cahaya di atas cahaya, nur ala nur, gitu kan? Nah, hari ini kita bicara itu. Maka harus dimulai dari pertanyaan. Pertanyaannya adalah, untuk apa kita berbicara tentang daya jiwa? Kan begitu. Jadi, supaya dari awal teman-teman sekalian, kita mengetahui mengapa kita perlu membicarakan itu. Mengapa? Ya kan? Harus ada alasan. Karena ketika suatu tema diangkat, tidak memiliki hujjah, tidak memiliki alasan, untuk apa kita bahas? Ya, untuk apa kita bahas? Artinya, di sisi yang lain, baik yang berbicara maupun yang mendengar itu kan sama-sama ingin mendapatkan suatu kemanfaatan. Oke? Nah, makanya kita mulai dulu dari mengapa kita membicarakan itu, gitu kan? Paruhnya yang lalu kan kita sudah bahas bahwa ketika ada 5 kemampuan jiwa, lalu kemudian yang kita gunakan hanya 1, artinya secara garis besar kita akan mengalami mispersepsi. Kalau kita sudah mispersepsi, maka tentulah interpretasi kita terhadap sesuatu itu menjadi parsial. Nah, kalau sudah parsial, lalu apa yang kita harapkan
menjadi suatu konklusi atau kesimpulan kalau memang diambil dari sesuatu yang parsial-parsial, setengah-setengah atau sebagian-sebagian. Ini sama dengan ketika kita membidik sesuatu, gitu kan? Uh, apa? Apa namanya ya? Memandang sesuatu dengan akan berbeda ketika kita menutup satu mata dengan memakai dua mata. Itu akan berbeda. Dia akan bergeser ketika kita memakai satu saja, ya kan? Ya. Artinya apa? Semakin bias dari awal itu akan memungkinkan biasnya itu lebih banyak ke belakang, distorsinya. Jadi kalau dari awal saja sudah terdistorsi, ya lalu bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang lebih yang nampak jelas karena dari awalnya sudah terdistorsi. Begitu juga ketika jiwa yang harusnya mempunyai lima daya jiwa, kemudian hanya dipakai itu hanya satu, gitu ya, hanya satu. Nah kalau hanya satu, ya, kalau hanya satu, ini kelihatan ya teman-teman? Kelihatan nggak ini? Yang saya kelihatan. Oke, ya. Jadi ini bukan karena bahasa Inggris saya bagus ya, biasa aja. Hanya kebetulan yang di playbook hanya ada bahasa Inggris. Jadi uh, ada dalam psikologi manusia, jiwa manusia itu ada 5 fakultas, dinamakan fakultas. Ya seperti fakultas universitas, artinya ada fakulti-fakulti yang dimana disebut universal itu karena ada fakultas-fakultas. Maka fakultas tidak bisa mengklaim dirinya sebagai universitas ketika dia hanya menyebut dirinya sendiri. Universitas itu universal itu adalah ketika kita mengetahui mana fakultas-fakultas yang ada di dalam. Pun begitu dengan jiwa, ya kan? Jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan, dia menyebutnya sebagai spirit atau fakultas. Ini sebenarnya lebih kepada translate ke bahasa Inggris karena kalau kitab Arabnya justru dia menyebut sebagai ar-ruh gitu. Ar-ruh, spirit itu disebut dengan ruh. Ya. Ada istilahnya sendiri. Itu pun di sini ada istilah exposition. Exposition kalau di kitabnya itu disebut sebagai maratib atau stage gitu. Jadi mungkin ada mungkin kata yang mungkin kurang pas, tapi insya Allah kita bisa temukan maknanya di situ. Ini ada 5. Jadi mulai dari spirit sensorik, kemudian spirit imajinatif, kemudian spirit intelijensial, kemudian spirit rasionatif, kemudian spirit nabawi atau transcendental prophetic. Itu ada 5 disebutkan Imam Al-Ghazali. Nah, selama ini yang kita gunakan dalam membangun pengetahuan kita itu kurang lebih maksimal 2. Walaupun sekarang bermunculan 3 gitu ya, 3 ketika orang sudah mulai memasuki era teknologi, nah, akhirnya muncullah istilah imajinatif gitu kan, itu pun orang mencarinya. Tapi alam khayal itu kan hampir-hampir terabaikan sebenarnya dari dulu dalam membangun suatu pengetahuan. Yang lebih banyak itu adalah empirik, pembuktian konkret. Gitu. Jadi harus ada yang dibuktikan, metode perolehan ya. Nah, 5 daya jiwa inilah yang mengantarkan kita supaya fungsi jiwa kita itu sesuai dengan sebagaimana dia diciptakan. Ya, sebagaimana dia diciptakan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyebutkan bahwa jiwa itu diandaikan sebagai mesin penggiling. Kebayang nggak teman-teman mesin penggiling tepung itu? Pernah lihat nggak mesinnya Upin Ipin yang dia menggiling biji kacang hijau? Nah itu kan dia pakai batu gitu kan? Itu kayak jiwa itu sebenarnya selalu berputar seperti itu. Dia selalu bergerak. Ya, dan dia akan menggiling sesuatu apa yang tersedia. Itu analogi ini ya, Ibnu Qayyim. Jadi dia akan menggiling sesuatu sebagaimana
mesin penggiling, bukan alat penggiling tepung itu. Ketika yang tersedia adalah biji gandum, maka dia akan menggilingnya menjadi tepung, kemudian akan digunakan sebagai bahan makanan. Pun kalau yang tersedia di situ adalah pasir dan bebatuan, maka itu pula yang dia digiling oleh jiwa, ya, atau mesin penggiling itu. Jadi dianalogikan bahwa jiwa itu terus-menerus melakukan sebuah gerak. Dia bertawaf terus-menerus. Nah, kita bayangkan ketika lokus-lokus itu, ya, lokus-lokus itu, saya cari gambar dulu yang lebih, ya. Nah ini, bayangkan kalau ini kan ada 5 lokus yang tadi ya. Bayangkan ketika lokus-lokus ini teman-teman sekalian, itu tidak terfungsikan dengan baik, ya, tidak terfungsikan dengan baik, maka yang terjadi adalah banyak sekali distorsi. Itulah yang menyebabkan terjadinya yang kita sebut misalnya, mungkin secara umum disebut baperan nggak jelas, tapi kalau kita bawa ke apa namanya ini istilahnya problem mental, itu jadi biasanya trauma, fobia dan seterusnya gitu kan. Tunggu, saya susun dulu baik-baik ya supaya ini lebih mudah dimengerti. Kita mulai dari ayat. Nah, teman-teman boleh buka surah An-Nur ayat 35 gitu ya. An-Nur ayat 35. Nah, di An-Nur ya. Ini dia. Nah, pertama adalah dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Sini dimulai dari ayat Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Masalah nurihi kamishkat. Nah, itu disebutkan pertama ya. Kamishkat fiha misbah. Jadi kita tandai teman-teman sekalian ya. Ada miskat, ada misbah. 1, 2 gitu ya. Kemudian ada misbah, ada zujajah. 3. Ya kan? Ada zujajah, kemudian disebut lagi ka'annaha kaukaban duriyah. Sejarah, ya, sejarah mubarakah. Kemudian zaitun. Jadi ada 5 yang disebutkan di sini. Nah, ini akan dijelaskan sebenarnya di bukunya, di kitabnya Al-Ghazali yang Miskat Al-Anwar itu ya. Jadi 5 fungsi jiwa itu. Nah, kita baca terjemahannya teman-teman sekalian, bahwa Allah adalah pemilik, ya, sebenarnya Allah adalah nurus samawati wal ard, bahwa Allah adalah pemilik cahaya langit dan bumi. Jadi semua cahaya-cahaya yang kita maksud itu ya adalah cahaya Allah gitu ya. Maka perumpamaan cahayanya ini diandaikan bahwa cahayanya itu adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Teman-teman kebayang nggak ini? Ya, pernah lihat ya model itu ya, model apa? Model lampu petromak yang biasa orang pakai melaut. Atau ini masih ada kayaknya nih di orang pakai kan, yang dia pakai lampu minyak gitu kan, lampu minyak. Jadi ada lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Jadi pelita itu yang dimaksudkan adalah apa? Adalah misbah. Mishkat itu adalah sebuah lubang atau cerobong modelnya. Tunggu ya, saya coba gambar bagaimana, Dik? Begini mungkin. Tunggu dulu. Saya putar kamera dulu ya. Saya balik. Nah, ini kebayang nggak? Ini ya. Ini kelihatan nggak? Ya, ini misalnya misbah, teman-teman sekalian. Cahaya ya. Ya, ini pelita cahaya. Nah, kemudian tadi disebutkan ada mishkat. Nah, ini mishkat. Bentar saya gulung-gulung dulu. Ini ada mishkat. No, begini kan? Tertutup ya kan? Jadi mishkat itu adalah sesuatu yang nggak tembus. Makanya dia digambarkan sebagai lokus jiwa yang tidak tembus cahaya sebagaimana sifat materi.
Makanya disebut sebagai sensoric spirit atau spirit sensorik. Kemampuan panca indera, indria. Nah, indra atau indra. Jadi 5 panca indera, 5 indra, yaitu panca indera. Nah, yaitu pendengaran, penglihatan, pengucapan, pembauan dan perasa, bukan perasaan ya, perasa. Jadi perasa itu kan sentuhan ya, pengecapan gitu ya, rasa, perasa. Nah itu. Jadi ketika ada misbah pelita, tapi ditutupi oleh sesuatu yang nggak tembus, ya kan? Itu kan gambarannya begitu, ya. Coba teman-teman mulai ini ya, mulai membayangkan ya, apa yang terjadi dengan ada cahaya tapi ditutupi sesuatu yang nggak tembus, ya kan? Maka cahaya itu sama sekali tidak memberikan apa-apa kecuali hanya memanasi dirinya, memanasi dirinya. Oke, kita pelan-pelan ya. Nah, kemudian kata Imam Al-Ghazali, maka mishkat itu tadi tembus cahaya itu sebenarnya asal muasal dari zujajah. Zujajah itu kaca, ya kan? Kaca, ya kan? Kaca. Maka ketika ini berubah jadi kaca, misalnya ting ya, berubah jadi kaca ini, maka misalnya sudah ada kacanya ya, nah, gitu kan? Misalnya ada kaca nih, gitu kan? Maka cahaya ini akan berpendar, ya kan? Dia akan berpendar. Maka yang menjadi miskat ketika dia mulai berevolusi, dia menjadi zujajah. Teman-teman bisa lihat kok tandanya di alam. Coba cari bahan yang digunakan untuk membuat kaca. Kaca itu nggak jatuh dari langit kan? Atau jatuh dari langit? Kaca itu dibuat dari bahan material, pasir bauksit. Itu alam mineral, bumi. Jadi dari bumi. Dari bumi. Jadi kaca itu dipanasi, ada teman-teman nanti cari deh, ada proses pembuatan kaca itu berlangsung dengan panas yang tinggi karena sifat kaca juga itu kan cepat dingin dan sebagainya. Termasuk diantaranya adalah bagaimana menjernihkan kaca dan seterusnya. Menariknya adalah Imam Al-Ghazali sudah menyebutkan itu bahwa ketika zujajah jiwa, kemampuan khayal itu tidak terbersihkan, maka itu akan justru akan apa namanya, cahaya yang pelita yang diberi, pelita yang menyala itu tidak akan memberikan dampak yang besar karena disebabkan oleh zujajahnya yang tidak jernih. Makanya zujajah juga nanti harus dibersihkan. Jadi misbah itu adalah cahaya akalnya, miskat itu kemampuan sensoriknya, zujajah itu adalah imajinatifnya, gitu kan? Nanti syajarah itu nanti digambarkan sebagai sesuatu di luar daripada itu semua, namun dia akan memberikan satu kemanfaatan dari fungsinya nanti misbah atau akal. Oke, kita balik kembali dulu. Kita apa istilahnya, kita nyalakan dulu beberapa skema gitu kan, supaya nanti mulai nyambung. Insya Allah saya susunkan dari awal nanti apa tadi yang saya sampaikan. Tapi minimal membantu dulu membayangkan bahwa perumpamaan cahaya Allah itu seperti itu. Jadi ada beberapa. Artinya dalam kepribadian manusia pun ada yang muncul secara dominan dalam diri manusia. Ada yang dominan mishkatnya, kemampuan panca inderanya. Walaupun semuanya punya, tapi dia lebih dominan. Nah, begitu juga yang lainnya sampai syajarah dan zaitun. Oke, saya matikan dulu ya. Kita kembali ke ayat dulu. Ya, jadi perumpamaan cahaya itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca. Jadi kebayang ya. Jadi pada dasarnya yang berevolusi, yang mengalami sebuah ya evolusi gitu ya, adalah dari sujajah ke dari miskat ke sujajah dengan mengalami sebuah penjernihan, kemudian dia menjadi tabung kaca yang disebut sebagai bagaikan bintang yang berkilauan. Ada disebutkan di sini ya.
karena kaum zuriyah qadarun. Sejarah mubarakah itu lebih kepada nanti kalau sejarah mubarakah itu kan sebenarnya sejarah itu kayak percabangan pohon gitu. Makanya nanti kalau ada pembelokan informasi gitu, pembelokan informasi tidak melalui setahap demi setahap lokus itu, disitulah nanti akan terjadi sebuah yang kita sebut sebagai apa? Apa istilahnya? Gangguan jiwa lah, gangguan jiwa. Ini tidak ngeri kan menyebut gangguan jiwa, ya? Oke. Okay. Jadi disebutkan urutannya dulu. Jadi ada 5 ya di sini. Pertama adalah mishkat, kedua adalah zujajah, ketiga adalah misbah, keempat adalah apa? Sejarah, dan kelima adalah zaitun. Nanti dijelaskan satu persatu bagaimana sifat-sifat lokus itu sebagai habitatnya, sebagai apa ya gambarannya, ya kan? Agar digambarkan bahwa cahayanya itu ya Allah memberikan petunjuk pada cahayanya itu bagi orang yang dikehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu, ya kan? Jadi cahaya di atas cahaya adalah Allah lah pemilik cahaya itu semua. Adapun yang digambarkan sini adalah cahaya-cahaya yang ada di dalam diri kita sebagai daya jiwa kita, sebagai spirit yang ada dalam jiwa kita, itu terbagi 5. Nah, itu nanti akan kita perjalankan sebagai cara kita untuk membangun, menghidupkan kembali satu ayat, ya, tilawah ayat kita yang lalu kita sebut sebagai al-wahyu, al-afaq, dan anfus. Ini adalah babnya anfus, yaitu jiwa. Mungkin ini asing, ya karena asingnya itulah yang membuat, coba kita ingat-ingat, jauhnya rentang antara kejayaan Islam yang pernah kita baca dengan keadaan hari ini. Padahal tak ada yang berubah dari Al-Quran. Namun kenapa gitu ya? Ada kesenjangan pengetahuan yang terlalu curam, seolah-olah kayak nggak ada kayak terputus sambungannya, dan kita nggak tahu dimulai dari mana, ya kan? Ya. Nah, kita coba bawa ayat ini ke gambar. Ini dia, ya kan? Biar tergambarkan tadi 5 jiwa itu. Maka ketika pertama kali kita dilahirkan, itu kan miskat kemampuan kita yang utama adalah yang mulai bertumbuh adalah kemampuan panca indera. Itu di usia 0 sampai, orang menyebut ada 0 sampai 5 tahun, setidak-tidaknya ada 0 sampai 10 tahun. Itu pembentukan sebenarnya fisik kita, termasuk diantaranya adalah yang melekat pada fisik atau lubang-lubang yang melekat pada fisik yang disebut sebagai panca indera. Ya. Itu kan sentuhan ada pori-pori, ada berlubang gitu. Jadi manusia ini kan makhluk berongga. Itu kata Imam Al-Ghazali. Nah, makanya juga itu yang membuat kita itu pun bisa kalau kita tidak apa sih istilahnya, tidak aware gitu kan. Ya disitulah kita dihembuskan was gitu. Karena kita makhluk berongga, bisa ditiupin gitu. Ditiupin sesuatu. Makanya fungsi jiwa ini perlu kita nyalakan semua, tapi kalau sebelum kita menyalakan, ayo kenali dulu semua fungsi jiwa kita. Yang pertama adalah ini tadi mishkat, itu panca indera. Kemudian zujaja, itu kemampuan imajinatif, intuisi gitu kan. Itu dia. Ya kan? Jadi apa dia? Jadi ini dulu kan? Nah, ini dulu kan, teman-teman sekalian. Jadi ini dulu. Makanya identifikasi awal kita adalah ya tubuh kita. Coba bayangkan kalau bagaimana kita saling mengenali, oh ini Ririn, ini Syifa, ini Nisa, gitu kan? Gimana caranya? Kalau tidak ada identitas fisik kita. Makanya fisik itu ya, makanya identifikasi awal kita karena melihat tubuh, maka kita tanya, nama kamu siapa? Kan mungkin kita nanya sama sesuatu yang kita tidak lihat wujudnya kan? Nama kamu siapa? Terus orangnya nggak ada.
Ya kan? Itu kan terlalu mistik gitu. Makanya tubuh itu adalah pemberian Allah juga gitu. Nah, dalam bentuk jasad kita. Makanya pertama kali ketika sebelum ditiupkan ruh disempurnakanlah jasad gitu. Dibikinkan dulu rumahnya ya. Dibikinkan rumahnya kemudian ditiupkan ruhnya. Jadi hiduplah kita. Di usia 6 bulan dalam kandungan gitu, fungsi fungsi indera kita bernama pendengaran itu mulai aktif. Ya, disusul setelah kita dilahirkan di usia berapa? Sekitar 40 hari lah kurang lebih. Nah, fungsi penglihatan kita mulai aktif juga. Akhirnya mulai maksimal semua fungsi ini menjadi baik. Fungsi gerak kita gitu kan, sentuhan gitu kan, pengecapan dan terusnya. Itu semuanya akan berfungsi maksimal sebagaimana mestinya. Nah, namun itu baru satu bagian daripada daya jiwa kita. Nah, apa yang tidak ada? Apa yang uh, apa yang apa yang belum muncul? Nah, harusnya ketika setelah usia minimal maksimal 10 tahun itu sudah masuk di uh, penguatan dari imajinatif spirit itu, yaitu kemampuan sujajah. Nah, di usia 2 tahun sebenarnya kan fungsi hayal itu ada. Itu sudah ada. Coba lihat anak usia 3 tahun dia menduduki sesuatu gitu ya. Itu kan tidak rasional ya. Anak-anak menduduki sesuatu yang bendanya lebih kecil gitu kan. Ya, terus dia seperti tidak takut jatuh dan seterusnya. Yang nakut-nakuti kan biasanya kita. Makanya orang tua itu ya perlu memang memelihara dan menjaga, karena jangan sampai yang dia lakukan itu membahayakan diri. Karena pada usia-usia seperti itu kan dia mulai imajinatif, namun belum menyala secara rasional. Di usia 7 tahun mulailah penalaran. Jadi 0 sampai 7 tahun itu kan makanya dia di usia 7 tahun itu misbahnya sebenarnya sudah ting kayak on lah gitu. Saklarnya nyala. Walaupun saklarnya nyala, jangan sampai kita terlewat bahwa ada zujajah yang belum optimal. Oke? Jadi secara alamiah, kemampuan miskat kita itu akan mensupport kemampuan akliyah kita atau misbah kita. Kemampuan rasional spirit kita. Itu secara alamiah. Tanpa diminta itu akan dibawa seperti itu. Tapi ketika ada informasi ya apa yang ditangkap oleh panca indera tidak dibawa dulu ke fungsi zujaja, itu nanti menjadi tidak maksimal. Nah, ada pembelokan informasi nantinya. Nanti saya kasih contohnya teman-teman sekalian. Nah, maka di usia itu, makanya di situ nanti perlu ini di on-kan. Gimana meng-on-kan fungsi spiritual? Zaitun itu kata Imam Al-Ghazali sebagai prophetic transcendental profetik atau ruh kenabian lah istilahnya gitu ya, ruh yang sebagai pengetahuan langsung atau pengetahuan yang bersifat kuduris. Inilah sebenarnya fungsi spiritual. Makanya ketika anak-anak kecil itu kan dia pertama butuh fungsi lingkungan yang mencintai dirinya, ya, supaya tumbuh juga rasa cintanya. Karena pada kealamiahannya kemampuan sejarah manusia itu meng-backup kemampuan miskatnya. Lingkungan yang lingkungan yang penuh cinta itu akan menumbuhkan anak-anak maksimal pertumbuhan fisiknya juga, ditambah mentalnya. Makanya nanti fungsi spiritual itu atau yang kita sebut dengan zaitun itu ya, fungsi spiritual itu dikenalkan dari awal supaya dia bisa mengangkat gitu ya. Ketika ini yang menyala, spiritual yang menyala, dia akan mendukung ke fungsi sujajahnya. Oke? Okay? Nah, kalau ini menyala, itu ibarat magnet yang harusnya dia langsung ke sana, dia akan naik dulu ke sini. Tapi kalau dia tidak menyala, bagaimana dia mau ke situ gitu. Itu ibarat misalnya ada pipa gitu ya, tapi di situ masih tertutup pipanya tertutup, pintu
flapnya itu tertutup, maka dia walaupun menuju ke situ dia akan membelok di mana yang terbuka. Dan ketika fungsi miskat itu ini yang terbuka memang otomatis adalah misbah. Kayaknya nanti tadi kan berurut ya, miskat, misbah itu secara alamiah begitu. Namun kalau informasi masuk seperti itu dia tidak melewati, jiwa itu akan mengalami sebuah fiksasi informasi, ya kan? Pokoknya harusnya sudah seperti itu, gitu kan? Nah, itu tidak ada lagi pembongkaran, diperiksa datanya. Nah, ini kan miskat ibarat dia membawa data, membawa paket, gitu kan? Kurir itu kan tidak membuka paket, gitu. Yang membuka paket itu penerima, ya kan? Nah, sementara di Zujaja itu ibaratnya dibongkar dulu isinya apa, betul nggak? Gitu. Kalau enggak ya akan dikirim aja begitu kan? Dikirim aja. Jadi harus diperiksa. Ini kayak peralatan yang di bandara itu ya. Di-scan dulu semua biar kelihatan apa yang kamu bawa. Membahayakan kamu atau tidak. Nah, Zujaja itu seperti sesuatu yang memperlihatkan gambaran isi apa yang kamu bawa. Nah, dari Zujaja. Miskat yang dia lebih banyak menggambarkan sesuatu yang bersifat materi, sementara Zujaja itu adalah non materi. Makanya di dalam jiwa kita itu harus ditumbuhkan semuanya. Mungkin ini masih mengawang-awang ya. Saya harap teman-teman pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Saya juga mencoba untuk membahasakan dengan lebih mudah gitu ya. Ini keterbatasan saya untuk membahasakan lebih mudah. Nah, jadi perjalanan itu ketika Zujaja ingin dinyalakan, maka yang menyalakan adalah fungsi spiritual. Ketika miskat itu mau optimal, maka yang dioptimalkan adalah fungsi sajarah, cinta. Cinta membackup miskat, sementara zaitun itu akan membackup Zujaja. Kemudian misbah itu di-backup sama miskat, dan seterusnya. Sejarah itu di-backup oleh Zujaja. Coba perhatikan ya, bagaimana bagaimana ketika kita mau informasi itu sehat, informasi dalam jiwa kita sehat. Lihat ya, begitu miskat ada informasi ditangkap panca indera, misbah menyala, ya kan? Misbah menyala. Artinya kalau Zujajah tidak menyala, dia langsung terus ke misbah. Jadi kalau Zujajah mau menyala, nyalakan fungsi spiritual. Nyalakan fungsi spiritual. Begitu spiritual menyala, Zujajah menyala. Oke? Okay? Zujajah menyala, sajarah menyala. Nah, informasi akan, karena semuanya sudah menyala. Gitu. Jadi ibarat tombol yang sudah on semua, panasin mesin. Seperti itu. Jadi ketika pun gitu ya, fungsi cinta humanistik gitu ya, di dalam lingkungan itu ada, tapi tidak ditopang dari spiritual, itu hanya akan memang mengoptimalkan fungsi ini. Dia akan memang maksimal nanti di miskatnya. Miskat panca inderanya mengalami penyempurnaan, dan otomatis kalau miskat penyempurnaan misbah menyala, tapi Zujajahnya terlewatkan. Makanya peran spiritual di situ. Supaya nanti kita kebayang, apa sih gunanya kita ngaji? Kan udah tamat, ngapain dibaca lagi? Ngapain kita sholat sampai berkali-kali? Ngapain kita melakukan semua ibadah-ibadah itu, dan itu semuanya perulangan? Itu kan untuk mempertegas gitu ya, bahwa tak ada yang istilahnya kalau saya sudah pernah baca, ya nggak usah baca lagi. Al-Quran itu bahkan mungkin bacaan yang paling sering kita ulang. Kita tamat berkali-kali, mengalami pengulangan. Karena pada dasarnya perulangan itu justru mendatangkan sesuatu untuk menguatkan kita menangkap fenomena. Karena pada dasarnya dia membawa spirit.
Kita membawa spirit. Kita ini bukan mesin fotokopi yang kalau udah ada filenya disimpan di situ terus nggak usah dimasukin lagi. Oh tidak, manusia itu hidup. Hari ini kita baca dulu 10 tahun lalu kita baca Al-Quran, itu kan Al-Quran yang sama yang kita baca, teksnya sama. Tapi pemaknaannya kenapa menjadi sesuatu yang berbeda dan bertumbuh? Ya karena memang sifat jiwa itu ya hidup. Sifat jiwa itu hidup. Jadi informasi akan kita nyalakan seperti itu. Makanya dari awal, ya meskipun tema kita tentang pengembangan diri, jangan sampai apanya yang mau berkembang kalau nggak ada yang bertumbuh. Apanya yang mau bertumbuh kalau kita melihat jiwa kita itu bukan sesuatu yang hidup. Makanya kita dulu perlu mendudukkan bahwa jiwa ini sesuatu yang bertumbuh, jiwa ini sesuatu yang hidup, dan dia hidup dengan dihidupkan oleh cahaya Allah. Dan cahaya Allah itu ada dalam pesan-pesan Quran, ada dalam ayatnya, ayat yang Allah hamparkan. Ayat apa? Al-Wahyu, Afaq, dan Anfus. Oke? Okay? Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi 5 itu dinyalakan, perlu dinyalakan. Jadi mishkat, panca indera atau sensorik spirit, zujaja, imajinatif spirit atau alam khayal atau intuisi atau imajinasi, itu zujaja. Kemudian nisbah itu fungsi rasional, ya, fungsi akli, ya kan? Itu nisbah, fungsi akli. Kemudian sejarah itu kan sebenarnya sesuatu yang melampaui dari pikiran, kemampuan pikiran. Itu berasal dari kemampuan hati. Jadi dia lebih dari sekedar pikiran. Hati yang berpikir gitu. Jadi kalau di nisbah saja yang diandalkan, kemampuan akal saja tanpa hati, dia akan kering. Hanya bisa menghukumi gitu. Kering dari sisi kemanusiaan, sisi cinta, dia akan kering. Sisi kemanfaatan yang lebih memberikan kemanfaatan yang jauh lebih sejarah. Kemudian zaitun itu adalah suatu tempat pengetahuan langsung atau yang bersifat kuduri. Hadir begitu saja. Contohnya gimana teman-teman? Contohnya gini. Contohnya kalau ada yang pernah pingsan di sini. Ada yang pernah pingsan? Ada nggak? Itu kalau orang pingsan ditanya, tadi kamu kenapa? Gitu. Saya nggak tahu, gitu kan? Dia nggak tahu. Kamu tadi kenapa itu? Kita bilang, kamu tadi pingsan loh. Kamu tadi tuh kenapa dalam pingsan? Ya saya nggak tahu, gitu kan? Dia nggak ingat apa-apa. Saya nggak ingat apa-apa. Pertanyaannya adalah, dari mana dia tahu kalau dia tidak tahu? Dari mana dia tahu kalau siapa yang memberikan informasi itu bahwa kamu itu nggak tahu? Dari mana datang kesimpulan itu? Bahwa saya tidak ingat apa-apa, saya nggak tahu. Itu kan pengetahuan. Lalu siapa yang memberikan pengetahuan itu? Itu yang dinamakan pengetahuan huduri. Sesuatu yang muncul saja. Tuh. Itu contohnya. Pengetahuan langsung. Yang 4 ini adalah pengetahuan yang tidak langsung. Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa 5 dari 5 daya jiwa, 1 daya jiwa itu sebenarnya hampir dikatakan dia diam, karena dia langsung pengetahuan langsung, itu pengetahuan huduri. Kemudian 4 lainnya itu adalah pengetahuan yang bergerak, tidak langsung, dia bergerak. Ini unik sekali pembahasan Imam Al-Ghazali. Jarang kita dapatkan sedalam ini ternyata psikologi yang dipahami oleh apa yang namanya para imam dahulu gitu. Gitu. Jadi 5 itu tadi. Jadi ada yang bergerak dan ada yang diam. Diam yang dimaksudkan di sini langsung saja seperti itu. Seperti waktu kita mengatakan saya nggak tahu, loh iya. Konklusi dari saya nggak tahu itu dari mana? Ya pokoknya ada. Nah itulah pengetahuan zaitun ya, huduri, sifat huduri. Oke, mungkin itu dulu teman-teman sekalian. Ya.
Mungkin kita diskusi dulu, ya diskusi dulu supaya saya punya bayangan. Ini tadi yang saya bicarakan kira-kira mudahkah atau sulitkah atau gimana? Ayo silakan teman-teman sekalian, kita diskusi dulu deh. Ya. Wallahualam. Ya. Terima kasih banyak atas materi dari Kak Maya yang sangat luar biasa. Mungkin daripada teman-teman ada yang ingin bertanya. Tadi itu screen saya kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oh ya, oke. Oke. Ya, silakan. Ada yang mau nanya? Tanya atau bingung? Oke. Mungkin kalau misalnya malu bertanya secara langsung bisa ditulis dalam room chat ya, Kak. Oh iya, iya, boleh. Nanya, misalnya, Kak, kenapa kita harus belajar itu? Coba ada yang baru langsung. Ya, Kak. Mungkin teman-teman yang lain masih memikirkan pertanyaannya. Mungkin saya juga selaku moderator mau bertanya kepada Kak Maya. Oke, silakan. Ya, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarika. Baru pertama kali masuk di komunitas yang menurut saya itu benar-benar sesuai dengan apa yang saya butuhkan mengenai bagaimana sih problematika dalam jiwa itu. Yang saya tanyakan adalah kenapa sih kita harus penting memahami 5 daya jiwa ini. Ya, memahami 5 daya jiwa ini. Terus bagaimana cara agar kita bisa membangun 5 daya jiwa ini kepada diri kita yang sebelumnya kita sama sekali tidak mengerti tentang seperti ini. Karena saya merasa untuk materi ini sangat benar-benar menggunakan logika seperti itu, Kak. Terima kasih. Ya, ya. Nah, kenapa menjadi penting kan? Menjadi penting karena pada dasarnya itu diri kita. Coba kita bayangkan, kita yang berusaha untuk mengenali selalu apa-apa di luar kita, tapi kita adalah orang yang paling asing tentang diri kita sendiri. Ketika kita bertanya, who am I? Ayo, secepat apa kita menjelaskan diri kita? Jadi pada dasarnya kok orang bisa lebih tahu kita dibanding diri kita sendiri. Jadi kita ini selama ini kemana? Ya kan? Kita ini kemana? Sementara pepatah gitu yang pernah kita dengarkan adalah kalimat bijak, siapa yang tidak mengenal dirinya maka dia tidak akan mengenal Tuhannya. Jadi siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka pengenalan sebelum ma'rifatullah adalah pengenalan diri. Dan itu menjadi suatu yang prioritas dari tiga ayat yang perlu kita tilawahi, yaitu selain al-wahyu, afaq, dan anfus. Ini bukan berarti kita memilah-milah, tapi ini satu kesatuan yang perlu kita baca seluruhnya. Jadi tilawah itu kan dibaca dengan kontemplatif, bukan hanya membaca teks, tapi ada penemuan makna dari teks yang kita baca. Memang kenapa sepertinya fungsi akal kita mungkin yang mengatakan kok berat sekali, atau ini kayak disuruh berpikir rasional. Ya memang yang membuat manusia sakit jiwa itu adalah ketika akalnya lumpuh, fungsi akalnya lumpuh, maka dia gampang digiring kiri, digiring kanan gitu kan, karena akalnya tidak ada. Dan itulah juga yang mengapa manusia itu diberikan amanah sedemikian beratnya gitu ya. Ini kan berat amanah khalifah, itu kan khalifah fil ard itu kan enggak, bukan hal yang ringan. Makanya ketika gunung diserahi itu kan dia tidak sanggup untuk menerima itu, tidak sanggup gitu. Dan yang diberikan itu adalah manusia, karena manusia adalah diberikan satu kelebihan bernama akal. Selain itu manusia juga diberikan bentuk fisik.
Jadi fisik ini, jasad ini adalah bagian daripada pemuliaan kita. Oke, silakan. Ini adalah bentuk pemuliaan kita. Coba teman-teman bayangkan ya. Malaikat itu kan tidak kelihatan gitu ya, tidak nampak secara meter, tidak nampak. Jin pun juga seperti itu. Lalu apa kelebihan manusia dengan jasad? Manusia dilebihkan kepada sesuatu yang terlihat, jadi yang bisa merasakan realitas fisik ini, materi ini adalah manusia. Karena di balik materi itu ada pemaknaan. Dan makna itu itulah yang didapatkan oleh manusia, yang tidak didapatkan oleh malaikat maupun jin. Dia kan tidak berbentuk fisik, jadi dia menerima saja langsung seperti itu. Kan berarti itu menjadi rendah. Tapi begitulah Allah memuliakan manusia, sehingga dua jenis makhluknya yang lain itu disuruh tunduk, sujud. Karena dilebihkan. Jadi bentuk jasad ini pun apresiasi atas adalah bentuk pemuliaan. Jadi fisiknya jangan dibenci, gitu ya. Kita bayangkan kalau jasad kita nggak ada ya, ini ruh kemana-mana, gimana ceritanya kita? Oh ini Melani, ini Ririn, gimana ceritanya? Ya. Maka ruhnya berterbangan saja. Maka jasad ini pun adalah bagian daripada pemuliaan manusia, kemudian diberikanlah fungsi-fungsi. Namun sekalipun mata ini melihat, fungsinya maksimal, ketika ruhnya nggak ada, ya nggak ada. Sebagaimana kalau kita meninggal, kita lihat orang meninggal, itu kan dia tidak mesti mengalami kecacatan mata, kemudian dia tidak melihat. Ketika ruhnya lepas, fungsi fungsi tubuhnya itu tidak berfungsi, hilang fungsi. Ini seperti gini teman-teman, contohnya rice cooker lah. Kalau larinya ke rice cooker, ya cari sesuatu yang dekat ya, yang mungkin kita semua punya. Rice cooker itu kalau teman-teman beli rice cooker kan fungsinya kan ada ya, peralatannya baik dalam kondisi yang sudah dicek, dan ketika mau dicek kan dicolokin ke listrik, dicolokkan kan, diuji pakai listrik, ya kan? Ketika dicabut dia tidak berfungsi lagi. Ya seperti itulah ruh. Ruh itulah yang justru menghidupkan. Adapun fungsinya itu adalah dia bergantung kepada yang menghidupkan. Jadi jangan bilang karena mata saya ini seperti ini, tidak mengalami tidak ada sarafnya yang, ya betul bahwa memang karena sarafnya masih berfungsi, tapi pertanyaannya adalah siapa yang memfungsikan saraf itu sampai saraf itu bekerja maksimal? Siapa yang memfungsikan semua otot-otot wajah ini sampai itu berfungsi maksimal? Jangan sampai kita hanya terbatas pada sesuatu yang nampak di mata secara indrawi atau panca indera itu, sehingga yang gaib itu menjadi kabur. Padahal kan di surah kedua gitu kan, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi tidak ada keraguan di dalam tidak ada keraguan begitu dalam diri manusia, dalam diri kita harusnya untuk memandang Al-Quran. Yang kedua adalah mengimani sesuatu yang gaib. Jadi kalau ada orang nggak percaya jin, ya lucu juga. Ya kalau Anda kalau memang jin sebenarnya adalah manusia itu, sifat setan itu memang lebih lemah pada dasarnya, tipu daya setan itu lemah, itu betul. Tapi kalau Anda tidak percaya sesuatu yang gaib, nah itu berbahaya karena itu adalah keimanan. Ya sampai nggak percaya adanya jin. Kok nggak percaya adanya jin? Ada, gitu kan, itu disebutkan dalam surat surat An-Nas. Jadi perlu dilengkapi pengetahuan kita biar kita utuh memandang. Pada dasarnya sumber ketakutan itu pada dasarnya karena kita kabur dengan pengetahuan kita sendiri. Mungkin begitu ya. Jadi memang fungsi awal adalah yuk nyalakan penalaran kita, karena ini obat.
Insya Allah kalau nalar kita menyala, kita bisa mengobati diri kita sendiri. Tapi kalau fungsi akal kita sendiri yang lumpuh, kita akan bergantung pada lingkungan. Tak bergantung, padahal lingkungan itu sebenarnya ada support sistem kita yang Allah telah tundukkan untuk manusia untuk mensupport penyelesaian misinya selama dia hidup. Jadi pada dasarnya alam afak itu menopang misi kita. Yang membuatnya rusak adalah ketika kita bekerja itu tidak sesuai dengan prinsip sunnatullah. Kita berbalik arah. Nanti kita jelaskan yang lain. Seperti itu kira-kira. Semoga menjawab ya. Ayo, ada tadi pertanyaan bisa dibacakan nggak? Ada tadi ada. Ada nggak yang ini ya? Cahyo ya. Apakah orang yang membunuh diri atau depresi itu karena dia tidak mengenali jiwanya, terutama jiwa spiritualnya? Karena terkadang ada anggapan ketika ada yang depresi itu karena dia tidak dekat dengan Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Cahyo dari Lampung. Apakah orang yang mau bunuh diri atau depresi itu karena dia tidak mengenal diri? Penyebab orang bunuh diri adalah ada sesuatu rasa malu yang besar, rasa terhina, rasa melihat dirinya tidak berharga. Itu yang membuat mendorong seseorang mau bunuh diri. Dia juga bisa karena melihat dirinya terlalu hina. Hina, baik. Makanya teman-teman sekalian, yang paling bisa mengalami sifat seperti ini adalah ketika orang memang juga terlahir cacat dan kemudian tidak mendapatkan support support lingkungan untuk mengajari dia untuk mencintai dirinya. Mencintai. Karena kan orang itu perlombaan membagus-baguskan fisik, bukan berarti fisik tidak dipelihara. Tapi bukan itu, kan bukan yang dijamin masuk surga adalah yang paling baik rupanya atau yang paling baik fisiknya. Ya kan? Yang paling bertakwa di antara kita. Itulah yang akan Allah ganjar dengan surga. Makanya orang yang rentan depresi itu pada dasarnya gini. Ada pembelokan informasi. Gitu kan? Pertama dia tidak diedukasi, yang kedua adalah dia mengalami semacam luka di dalam dirinya ketika dia menyaksikan misalnya contoh karena kecacatan fisik, kemudian lingkungan justru membuli dia, membuat dia merasa tidak nyaman sehingga dia sendiri tidak mampu untuk menerima keadaan dirinya karena lingkungan itu memang tidak memberikan atmosfer untuk membuat dia menerima dirinya. Coba bayangkan, ada banyak orang yang juga mengalami kecacatan fisik tapi bisa tumbuh karena lingkungan awal habitat terdekatnya itu mensupport dia untuk tumbuh, kemudian ketika dia mampu untuk menangani dirinya, dia menjadi lebih percaya diri. Jadi betul memang juga bahwa depresi dan ya jelas yang ujungnya ya memang karena kalau dikatakan tidak dekat dengan Allah, sebenarnya gini, bukan tidak dekat, tidak itu berarti sesuatu yang memang tidak gitu. Pada dasarnya dia belum mendapatkan kedekatan dengan Allah disebabkan bisa jadi gitu ya, bisa jadi memang lingkungan tidak terbentuk untuk mendekatkan dia pada Allah. Makanya penanganan atau sistem terapi yang baiknya kita tawarkan adalah bantu orang lain. Bantu orang lain yang menjadikan dirinya korban dalam kehidupan. Kita bantu dia untuk keluar, kembali mencari apa potensi yang bisa tumbuh dalam dirinya sehingga dia nantinya akhirnya bisa menumbuhkan kemampuannya. Seperti itu ya. Jadi jadi belum dekat dengan Allah, makanya mengapa sisi daya jiwa ini diangkat sebagai bahan dari pengembangan diri, karena ini yang paling jauh, yang hampir-hampir sampai hari ini gitu ya jarang sekali orang membicarakan.
Jarang orang membicarakan, apalagi mengangkatnya sebagai sistem terapi. Sistem terapi, dan itu adalah terapi jiwa. Kan pertanyaannya gini, ketika kita mendapatkan ayat, la takdab, walaqad jannah. Jangan marah, bagimu surga. Gimana itu jangan marah? Pokoknya jangan marah. Iya gimana gitu kan? Menahan marah. Marahnya tetap ada, tapi karena persoalan etis tidak mengeluarkan marah. Atau seperti apa? Nah, ketika kita mengulik ke dalam, ternyata ada banyak literatur yang dipunyai Islam itu bisa menjelaskan secara operasional. Oh, yang dimaksud adalah menahan marah. Oh begini, supaya ada kesempatan neokorteks kita itu menyala, bisa memisahkan konteks pembauran konteks beberapa konteks itu dipisah-pisah, kemudian itu dia urai, dia susun ulang, kemudian informasi itu yang masuk ke pusat emosi dan memori kita itu menjadi bersih. Maka akal itu nanti akan menjadi purifikasi dari jiwa. Purifikasi dari. Dikira itu Mas Cahyo. Mungkin mana lagi nih? Ada nggak lagi nih? Sepahaman saya, Zain itu seperti peristiwa Adam yang menyebutkan benda-benda ketika ia di surga, yang mana malaikat tidak tahu nama-namanya. Benda itu sebagaimana dalam kisah. Mungkin itu ya Kak. Langsung kita tahu langsung, dan jika ditanya tahu dari mana, yang nggak tahu ya. Itu yang dimakan pengetahuan langsung. Namun memang zaitun ini yang harus kita bersihkan, karena pada dasarnya itu adalah pengetahuan yang terberi muncul. Mau lihat contohnya pengetahuan langsung, pengetahuan ketika Anda mengatakan gula ini manis, itu rasa manis yang Anda rasakan gitu, itu kan manis, labelnya, namanya itu kita tahu setelah kita berinteraksi dengan kehidupan, ya kan? Jadi marifatullah itu kan Ma'rifat itu kan pengenal, takrif atau makrifat, mengenal itu kan dua. Satu adalah ada ketenangan batin yang kita rasakan, yang kedua adalah interaksi apa sih istilahnya ya? Intersubjek. Jadi ada sesuatu interaksi. Jadi kita tidak pernah diajari rasa asin. Yang kita diajari adalah nama dari rasa asin. Jadi segala sesuatu ketika Anda bilang Anda marah, Anda tahu sendiri itu marah, itu sedih, ya kan? Nah itu marah, itu sedih, itu asin, itu manis, itu semua kan pengetahuan yang bawaan, pengetahuan langsung. Nah hanya kan orang mulai nggak percaya gitu, nggak percaya apa ya, bahwa ada memang pengetahuan langsung kita. Gitu. Kan ada kayak yang diajari rasa asin, yang ada diberitahu nama asin. Nama manis. Manis itu kan kita tidak tahu yang dirasakan lidah seseorang, tapi kita sama-sama menerima bahwa oh gula itu manis, garam itu asin, jeruk nipis itu kecut. Rasa kita tahu persis, oh ini kecut, ini loh yang namanya kecut, ya kan? Tidak ada pembuktian empirik. Mana pembuktian empirik dari rasa manis? Kita bikin rumusannya misalnya, dia hanya menjelaskan apa istilah kalau dalam kimia itu, ikatan kimianya saja yang dijelaskan gitu ya, gejala. Jadi pada dasarnya yang hanya bisa dibuktikan gejala, pada dasar esensi dari itu kan kita yang tahu sendiri. Jadi menjadi pengalaman subjektif, tapi itu menjadi kebenaran universal. Itu jadi sifat zaitun ya begitu. Nah ini yang menarik karena kebetulan tadi disebutkan tentang pengetahuan yang diberikan oleh Nabi Adam. Nah itulah yang turun temurun yang sampai pada DNA kita. Kita kan ini Bani Adam, ya kan? Ya. Jadi ketika Nabi Adam disuruh sebutkan, dia bisa sebutkan. Allah memberikan pengetahuan dan itu turun temurun sama diri kita. Dia tidak di kemampuan untuk membaca fenomena itu diberikan kepada Nabi Adam dan turunannya. Harusnya kita dari sini kita muncul kejeniusan dalam diri kita bahwa sebegitu dilengkapinya kita untuk menjadi untuk mampu memikul atau mampu menyelesaikan misi yang sudah Allah berikan. Pertama misi ibadah, yang kedua adalah misi kekhalifahan. Sebagai pengayom, pemakmur, pemimpin yang dipergilirkan
di muka bumi ini. Oke, begitu Mas Iksan. Silakan kalau ada yang mau tanggapi ya, boleh Pak. Sanggah juga boleh. Ya, di sanggah juga boleh. Misalnya ada yang dapat literatur yang berbeda, silahkan disanggah. Ada lagi? Oke. Ada lagi nggak? Silakan kalau masih ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, ditutup aja. Ayo, kenapa bisa? Itu Kak Melani yang duluan, Kak. Nanti saya setelah Kak Melani. Ya, silakan. Melani dari mana? Dari Banten, Kak. Insya Allah. Ya. Pertanyaannya udah ditulis di pesan panggilan tadi. Oh, yang mana? Oh, gitu. Ya, dia Bapak langsung aja tanyakan. Ya. Jadi gini, Kak. Tadi kan Kakak bilang keimanan pada yang gaib itu kan sudah menjadi keharusan ya. Karena itu menyangkut keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi apakah rasa takut kepada yang gaib ya, terutama kepada jin gitu, itu wajar untuk kita gitu sebagai manusia. Gitu aja sih, Kak. Makasih. Maaf, Kak. Tidak ada suaranya. Oh ya. Melani takut ya sama jin? Kadang gitu, Kak. Jadi Oh ya. sampai menghibur diri gitu. Udahlah, nggak ada apa-apa gitu. Padahal, apa ya, memang ada gitu. Kalau kita punya keinginan itu ada, ya ada. Tapi ya sering menghibur diri bahwa itu nggak ada gitu. Cuma buat menghibur diri aja sih. Jadi, Oke. Ya, ya, ya. Oke. Nah, ini kan problem manusia ya, ketakutan ya. Ketakutan yang berlebihan. Ya kan? Jadi bukan berarti ketakutan itu dihilangkan, enggak. Tapi ketakutan itu adalah sebuah sebenarnya sesuatu yang memberikan makna, gitu, makna. Nah, pertanyaannya adalah kenapa menjadi takut dengan jin? Pertanyaannya kan gini, memang pernah lihat jin? Ayo, ada nggak yang pernah lihat jin? Nah, coba bayangkan, orang nggak pernah lihat jin, takut sama jin. Jadi apa yang dia takuti? Apa yang sebenarnya ditakuti? Katanya yang ditakuti. Alam khayal itu yang mengalami pembelokan. Jadi kan alam khayal itu kan liar. Misalnya gini teman-teman. Teman-teman kan lihat buku di belakang ini ya. Tapi seandainya saya matikan, saya bicara buku, Anda tetap bisa membayangkan buku. Itu sudah berada di alam khayal teman-teman. Apa tadi yang barusan Anda lihat? Itu sudah saya sebut buku, itu Anda sudah langsung kebayang yang saya tunjuk tadi. Itu artinya alam khayal. Alam khayal, kalau itu aja yang kita pakai, dia liar. Tadi yang saya tunjuk warna hijau, Anda bisa warnai berbeda. Bisa kasih warna merah, terus Anda kasih sayap, dan seterusnya. Itulah liarnya alam khayal yang kita sebut sebagai sujajah. Makanya kalau itu saja, dia tidak naik ke rasional fungsi rasional atau akli atau nisbah, disitulah orang mulai fobia atau trauma. Jadi ketakutan itu kan awalnya karena ada pembelokan informasi, sesuatu yang khayal diceritakan misalnya. Misalnya apa? Jin itu pokoknya digambarkan yang menakutkan. Pertanyaannya siapa yang pernah lihat? Kan nggak ada juga. Itulah yang namanya was dibisikkan saja seperti itu, tapi tidak pernah juga seperti itu. Itu butuh effort loh, jin itu untuk mewujudkan dirinya dalam bentuk sesuatu. Nggak semudah itu loh, dia mau nampak-nampain dirinya gitu ya. Makanya yang dia mampu itu adalah, atau ada yang pernah ditarik tangannya sama jin, sini kamu berbuat maksiat.
Enggak kan? Sifat setan itu hanya membisiki, termasuk membisiki ketika kita tidak mau memfungsikan akal kita. Jadi khayal aja yang dimainkan, bahwa kamu nggak usah bangun ya, nanti ada yang tangkap kaki kamu di bawah tempat tidur misalnya. Kalau gelap ya ini dan seterusnya, karena sebenarnya bukan kegelapannya yang orang takuti, sesuatu yang tidak kelihatan dari yang disembunyikan oleh gelap. Ya, apalah, terserah apa yang pernah dia gambarkan yang menakutkan itu. Iya kan? Coba. Kenapa menjadi takut? Itu perlu ditanya, kenapa kita tanya begitu, supaya kita mulai memfungsikan nalar kita. Sebenarnya apa ya yang saya takuti? Sebenarnya apa yang saya takuti? Kenapa saya takut sama jin? Makanya yang perlu kita waspadai adalah kita meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan, dilindungi dari godaannya. Bentuk godaannya adalah bisikan, bisikan liar, andai-andai, dilebih-lebihkan, dan seterusnya. Makanya ketika ada informasi ya perlu memang dibawa ke sesuatu yang berjalan dari sisi jiwa kita, dari miskat, zujajah, misbah, sajarah, masuk ke zaitun. Jadi fungsi emosi itu kan ada dua. Ya, kalau kita bicara tentang fungsi fisiologi otak. Jadi otak kan dalam apa namanya teori triune brain itu kan reptilian brain, apa sih istilahnya, emotional brain itu tuh animal brain, kemudian human brain atau orang sebut sebagai otak insani, ya kan? Otak reptil, otak animal, otak apa namanya hayawan, kemudian human brain, itu tersusun tiga. Jadi otak limbik itu kan yang disebut sebagai animal brain, fungsi makan dan keinginan, hasrat dan seterusnya, emosi, gitu kan? Terus di atas itu kan yang masuk dengan korteks, ya, neokorteks itu kan dua, kiri dan kanan tadi, itulah imaginative spirit dan apa istilahnya rasional, ya, fungsi rasional spirit. Jadi ada dua. Nah ini reptilian brain yang kita sebut sebagai otak instinktif kita, otak refleks kita, otak yang langsung, gitu kan? Nah, itu kan kalau kita ketumpahan sesuatu yang panas atau menyentuh yang panas itu kan tidak pakai mikir, itu langsung loncat. Seperti sekali sifat huduri itu langsung cek. Makanya fungsi ini kan saling menopang. Saling menopang. Oke? Okay? Nah, jadi rasa takut itu yang harus dibedah. Harus dibedah. Makanya penyelesaiannya misbah itu adalah untuk mempurifikasi jiwa. Dia akan menjernihkan apa-apa yang kita tangkap secara indrawi. Kemudian dilebih-lebihkan oleh khayali atau zujajahnya. Ya kan? Dilebih-lebihkan, berlebihan gitu ya, berlebihan. Nah, di mana tadi sudah saya gambarkan bahwa zujajah itu ketika dia nyala, sajarah menyala. Makanya mengapa fungsi misbah pun harus menyala, biar naik dulu ke misbah baru turun ke sajarah. Itu artinya gini, ada informasi, dia harus ada dua jalur. Ini informasi masuk, ada dua jalur. Dia langsung masuk ke pusat emosi, atau dia masuk dulu ke neokorteks, prefrontal cortex. Dia masuk langsung ke pusat emosi, amigdala, atau ke prefrontal cortex. Kalau dia langsung masuk ke pusat emosi, dia membawa informasi negatif, karena dia belum dibedah, berpotensi untuk membawa sesuatu yang melekat, sesuatu yang negatif. Dari amigdala itu kan langsung masuk di hipokampus. Hipokampus itu pusat memori. Jadi memorinya buruk. Itu yang disebut dengan fobia, trauma, dan seterusnya. Jadi ada pembelokan informasi, ditangkap panca indera atau didengar karena katanya. Panca indera kan saya mendengar informasi bahwa jin itu bertandu begini, jelek mukanya dan sebagainya gitu kan. Khayali membayangkan, begitu khayali menyala, aklinya nggak menyala atau misbahnya nggak nyala, langsung pembelokan ke apa? Sajarahnya. Trauma lah dia.
Sama traumanya orang melihat kecoa. Kecoa itu binatang kecil, tapi kenapa ada orang yang bisa histeris sebegitunya? Itu karena sudah terjadi peristiwa traumatik. Itu harus disembuhkan, dikembalikan kembali. Ada nanti proses healingnya ya, kembalikan. Kira semoga menjawab ya, Melanie. Halo? Iya Kak, makasih Nah, penjelasannya. oke, Ya. gitu. Jadi perlu dipertegas dulu, memang pernah lihat jin? Kan enggak, Sugesti akan dia sih ke dapur awalnya kan, ya. awalnya. Makanya Biasanya dinaik. sih kan nonton film tuh. Jadi kayak sampai terbawa gitu. Nah itulah, kita nonton film kan, kita tidak memfilter bahwa itu cuma perandaian, itu cuma mana fungsi akal. Iya, makanya ketika kita tersesat kan kadang gitu ya. Apa ini? Dari Ihsan. Jadi gini, sebentar. Ya. Sudah Melanie? Ini ada dari Ihsan. Teman saya bilang berasal dari teman saya pernah bilang kita berasal dari percikan cahaya yang mana cahaya terbelah menjadi dua, yaitu satu jadi jasad, satu tetap jadi ruh. Dan ketika mati tinggal separuh ruh, maka nanti ada hari berbangkit disatukan lagi bagai itu ruh dan jasad, sehingga jasad sendirinya awalnya belahan cahaya jadi bisa kembali fungsi sebagai cahaya. Uh, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu karena saya belum pernah sih, saya belum pernah dapat apa sih istilahnya pembelahan ini yang membagi jadi dua. Saya pegang dulu dari surah An-Nur tadi, justru disebutnya di situ ada 5. Terus di ayat yang lain bahwa Allah pertama kali sebelum ruh ditiupkan itu memang jasadnya dibentuk. Apakah jasad itu bagian dari cahaya? Ya bisa jadi kalau kita untuk sementara ya, untuk sementara fungsi miskat itu sifat materi. Karena kan Al-Ghazali menyebutnya sebagai ar-ruh miskat itu tadi ya, ar-ruh sensorik, spirit sensorik. Boleh jadi. Yang lainnya kemudian tadi yang lain ya, yang non materi. Kebanyakan yang lain non materi. Oke. Boleh jadi seperti itu kalau dibagi duanya adalah materi dan non materi. Yang materi kan miskatnya, yang lain non materi. Bisa saja. Tapi saya juga perlu penjelasan lebih sebenarnya. Lebih bagus sebenarnya kalau ada catatan literaturnya lah, gitu ya. Kira-kira bisa jadi. Oke. Silakan, masih ada teman? Saya Kak. Iya, siapa ini? Oh, Nisa. Anissa. Ya, Assalamualaikum Kak Maya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam proses perjalanan bertumbuh Kak, bongkar rekaman masa lalu, berusaha untuk legowo, baik-baik aja. Kadang itu direncanakan bilang, oh besoknya harus berubah. Tapi saat menjalankan hari itu, gagal. Masih sama seperti kemarin, masih belum bisa menata, belum bisa belum bisa menspontankan hal-hal yang direncanakan sebelumnya. Itu rasanya gagal begitu Kak, perjalanan bertumbuhnya. Terus rasanya juga melelahkan gitu Kak. Terima kasih, itu saja. Oke, nanti saya coba masuk ke ayat ya. Semoga ini bisa menjadi apa ya, bagian dari penutup ini kita lah. Ini kelihatan teman-teman sekalian? Iya, kelihatan Kak. Saya sengaja share ini milik, ini kalau dalam bahasa Indonesia saja itu sudah dapat 74 tentang milik Allah ya, milikan Allah. Mana dia?
Nah ini, kita mulai dari sini teman-teman sekalian ya. Supaya menjadi cara pijak kita melihat sesuatu, hubungan antara musibah, ujian, sabar, musibah, ya, kemelekatan, ampunan, dan petunjuk. Oke? Ya, jadi ada beberapa hal. Nah, kita mulai dari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan Allah pasti akan menguji kita itu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan beban. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar di sini jelaskan. Ini penjelasan sabar ya. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, itu pengertian sabar. Kalau orang yang sabar ketika ditimpa musibah, ya, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, bukan hanya kepada orang yang mati. Tapi kita nanti tahu makna musibah itu apa. Ini tandain. Kemudian ayat berikutnya, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi dia dapat kudan ya. Dapat kudan. Nah, coba perhatikan teman-teman sekalian. Di balik kata sabar itu, ya. Jadi ujian itu pasti. Ujian itu pasti. Kehidupan dan kematian itu juga adalah ujian. Itu ada dalam surah apa teman-teman sekalian? Al-Mulk ya. Di Al-Mulk kalau tidak salah. Jadi sesungguhnya musibah itu ketika orang sabar itu ketika dia ditimpa musibah dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita teliti musibah. Ini walaupun ini sebenarnya masih kurang mendalam, tapi bagusnya teman-teman mulai seperti itu. Ketika Anda mulai bingung dengan sesuatu, Al-Qur'an itu mampu menjelaskan dirinya sendiri. Itulah kemukjizatan yang mukjizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizat. Dia kalimat Allah, kalam ilahi yang mampu menjelaskan dirinya sendiri. Ya. Nah, kita tahu dulu musibah itu dari mana datangnya. Karena Allah itu tidak pernah menciptakan sesuatu itu batil. Allah tidak menciptakan kebatilan. Tidak ada yang batil yang Allah ciptakan. Makanya ulul albab itu mengatakan orang yang sampai nanti akhirnya dalam karakter ulul albab itu dia katakan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, sesungguhnya segala ciptaanmu tidak ada yang sia-sia. Jadi ketika kita ada melihat sesuatu yang sia-sia, berarti kita belum sampai untuk melihatnya, masih terhalang. Karena pada dasarnya tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Jadi perlu dijelaskan. Misalnya contoh ini. Ini ya, dalam ini ya, ada beberapa ini ayat akan masuk semua di situ. Ya kan? Tentang musibah ini kan, wa in tusibahum sayyi'atin min qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah karena kesalahan mereka sendiri. Oke? Dicatat ya, dicatat. Musibah itu siapa yang mengkreasi musibah itu? Nah, ini di surah yang lain. Wa ma ashabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu maka adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah Maha maafkan banyak dari kesalahan-kesalahan karena tidak tahunya tadi kita. Jadi musibah itu pertama bukan Allah yang ciptakan. Musibah itu adalah karena manusia salah dalam menafsirkan sesuatu yang kita sebut sebagai ketidaktahuan dia. Ya, dia disuruh eksplorasi, dia eksploitasi. Ya kan? Jadi musibah itu adalah dari tangan manusia sendiri. Dari tangan manusia sendiri. Kita kembali dulu. Tangan manusia sendiri, kemudian
mengapa manusia melakukan suatu kesalahan? Apa bedanya kesalahan dan dosa? Ya kan? Allah kan nanti ada ayat lagi juga yang menjelaskan bahwa Allah ampuni kesalahannya dan dosa-dosa. Berarti beda kesalahan, beda dosa. Kesalahan itu memang datang dari ketidaktahuan, tapi dosa itu berbeda. Dosa itu adalah kesalahan yang sudah diketahui lalu diulangi, itu dosa. Dan menariknya, walaupun itu dosa pun Allah ampuni. Gitu. Ya kan? Nah, orang yang melihat apabila ditimpa musibah, mereka berkata, artinya dia sadar bahwa ada nih pekerjaan tangan saya yang ternyata membawa suatu bahaya. Dan ini saya kena, tertimpa ya, tertimpa berarti terjadi, gitu kan, terjadi. Ada sesuatu yang karena ketidaktahuan kah, atau karena memang mengulangi kesalahan kah, kemudian dia tertimpa musibah. Ya kan? Nah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami. Salah satu kesalahan atau yang dimaksud dengan kesalahan itu adalah ketidaktahuan manusia atau kesalahan yang memang diulang dan dia adalah dosa, adalah pernah mengklaim dia mempunyai sesuatu, padahal ayat tentang segala itu adalah milik Allah itu bertaburan dalam Al-Quran. Jadi kesalahan karena ketidaktahuan itu adalah salah satunya pernah mengklaim milik Allah sebagai miliknya. Itulah yang membuat manusia menderita. Itu poin mendasar kenapa orang menderita. Pernah merasa punyanya. Kalau dia punya organisasi, makanya harus begini ya, harus begitu ya. Karena dia merasa dia yang punya. Iya kan? Dia punya anak, harus begini nak, harus begitu. Karena dia merasa dia yang punya. Padahal semua itu adalah hak guna sementara, titipan Allah. Makanya orang yang kena musibah dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baru saja karena bisa jadi ada lagi klaim saya ini, saya merasa ini punya saya. Saya merasa saya yang harus keinginan saya lah yang harus terjadi. Ekspektasi saya lah yang harus terjadi. Seolah-olah saya yang lebih tahu bahwa target saya itu lebih bagus daripada yang akan Allah berikan. Saya sakit hati kan? Lemas kan jadinya, karena dia bikin target tapi dia memfikskan bahwa harus itu namanya ekspektasi. Adapun hope itu tidak seperti itu, harapan itu tidak seperti itu. Bukan berarti Anda tidak bikin visi, Anda tidak bikin target, silakan Anda bikin, tapi jangan mengikat hasil bahwa hasil ini yang harus terjadi. Karena boleh jadi yang Allah inginkan adalah, dan Allah selalu berikan yang lebih baik. Jangan merasa sudah itu yang lebih baik, bisa jadi yang lebih baik adalah yang akan terjadi. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika keinginan saya terjadi, saya bersyukur. Ketika bukan keinginan saya yang terjadi, saya bersyukur 10 kali lipat. Karena itu artinya saya tidak lagi menanggung itu, karena sudah ketentuan Allah yang terjadi. Nah, orang menjadi kecewa karena dia tadi memaksa bahwa tanpa dia sadar dia memaksa harus itu. Padahal kata siapa? Itu lebih baik untuk kamu. Berarti kamu lebih pintar dari Allah dong. Gitu kan? Astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi mereka itulah memberi ampunan karena ada pengakuan kesalahan. Kesalahannya itu adalah bahwa, oh ada klaim saya itu punya Allah. Punya Allah, saya bilang itu punya saya. Ketika itu diambil, ketika itu saya bilang target itu punya saya. Ketika itu tidak terjadi, ternyata itu tidak, baru rasakan perihnya. Karena itu sudah kasih sayang Allah, dikasih cepat rasanya bahwa supaya, oh itu punya Allah. Keinginan Allah itu jauh lebih baik. Saya punya keinginan, kamu punya keinginan, namun keinginan Allah lah yang selalu lebih baik. Ya kan? Nah, mereka itu dalam ampunan dan rahmat. Sebenarnya salawatun mirobihim, kalau saya sih lebih, salawatun itu lebih pengagungan sebenarnya ya. Memperoleh kemuliaan dan rahmat dari Allah. Jadi orang-orang yang bertaubat, ya kan? Bertobat itu kan karena ada kita astagfirullahaladzim. Kenapa kita mengatakan begitu? Karena ada yang kita akui, kesalahan yang kita akui. Berarti kita menyaksikan ada kesalahan, ya kan? Kemudian kita mengakui, dan kita mengakuinya kepada
kepada Allah yang Maha Mengampuni. Makanya ketika kita ingin merasakan rahmat Allah hadir dalam diri kita, akui kesalahannya. Jangan memegang rasa bersalah itu sampai tidak merasa diampuni oleh Allah. Akui saja kesalahannya. Karena Allah senang kalau kita mengakui kesalahan, kita jujur terhadap kesalahan kita. Makanya petunjuk itu kan satu paketnya tadi itu ya. Orang yang mendapatkan petunjuk adalah dia akan mendapatkan salawatun min rabbihim wa rahmah. Itu kan indah sekali gitu kan. Orang yang mendapatkan apa? Yang penting pertanyaannya gini, berani nggak akui kesalahan? Akui kesalahan, periksa kembali mana dari kehidupan saya ini yang saya akui adalah milikku. Padahal semuanya itu adalah milik Allah. Saya hanya ditempatkan atau dititipi supaya menjadi sarana pahala bagi saya. Sebagaimana seluruh dunia ini, fasilitas dunia ini adalah ad-dunya manra'atul akhirah. Bahwa dunia ini tempat kita menanam, akhirat tempat kita menuai. Kalau ada sesuatu yang berbalas di dunia, itu namanya dunia hasanah. Dapat hasanahnya dunia. Iya kan? Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dapat hasanah dunia. Ada bonus yang datang di awal, nggak masalah. Kalau nggak ada, biasa aja. Nggak usah maksa kan? Yang penting adalah yang kita cari dalam hidup kita ini kan ketenangan batin, sakinah dalam hati kita. Ya sekira itu teman-teman sekalian ya. Baik, kita mulai melepas kemelekatan kita terhadap sesuatu yang kita hanya dititipi. Jadi anugerah Allah itu, ya anugerah Allah itu adalah untuk taruh aja di tangan. Kalau sesuatu yang kita pegang di tangan, sesuatu lepas, mungkin kita sedih tapi sedihnya nggak lama. Tapi kalau itu masuk dalam hati kita seperti kehilangan hidup kita. Karena pada dasarnya yang harusnya mengisi hati adalah hanya Allah. Hanya Allah yang boleh bertahta di dalam hati kita. Selebihnya itu anugerah di tangan saja. Kita menikah, suatu saat salah satu dari kita pergi atau pulang kembali lebih dahulu. Apa ketika salah satu dari kita baru pulang maka hidup kita telah berakhir? Tidak. Kita sedih. Ya, ada batasnya kan? 3 hari saja kita bertabung. Setelah itu tunaikan kembali misimu, selesaikan lagi karena semua orang akan pulang. Tidak ada yang nanti menetap di sini, semua akan pulang. Ya, yang kita inginkan adalah mendesain pulangnya kita itu adalah pulang dengan perasaan gembira. Seperti itu teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah azan di Makassar. Oke, masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Jadi mulai periksa semua ekspektasi itu, gitu ya, ekspektasi itu. Jangan mematok apa-apa, jangan mematok harus itu. Ya, serahkan kembali, itu namanya tawakal. Tawakal itu adalah Anda bersungguh-sungguh pada prosesnya, serahkan kepada Allah, nanti biarkan Allah yang menentukan. Dan apapun ketentuan Allah selalu itu yang lebih baik. Tidak pernah Allah menciptakan coba Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita tahu saja orang itu sayang sama kita, mana mungkin orang sayang itu menyakiti kita? Apalagi Allah yang Maha Penyayang. Masa dia mau menyakiti kita? Gak mungkin. Ya kan? Nah, gitu ya.